Apakah kalau sudah sholat Idul Fitri, apa masih bisa sholat zuha? Kalau sudah sholat Idul Fitri, apakah masih bisa sholat duha? Sudah sholat Idul Fitri itu sholat hari raya. Kalau mencukupkan di sholat Idul Fitri ya sudah selesai. Sudah cukup di sholat Idul Fitri itu. Bahkan andai kata itu datangnya di hari Jumat, bagi yang mencukupkan sholat Idul Fitri saja, itu juga diperbolehkan. Namun Nabi dan para sahabat beliau tetap mendirikan sholat Jumat, meskipun juga sudah sholat hari raya. Maka bagi yang sudah sholat Idul Fitri, maka mencukupkan untuk tidak sholat Jumat, untuk tidak sholat duha ya tidak mengapa, sudah cukup itu. Ya, ada lagi. Untuk riwayat Utsman bin Affan yang lupa membayar zakat, itu apakah sahih hadisnya? Riwayat Utsman bin Affan yang lupa membayar zakat, hadisnya sahih apa tidak? Lah mana hadisnya? Ustaz Ghazali perso hadis itu? Belum. Hadisnya mana, kita teliti ya. Sehingga sebutkan hadisnya, bisa dituliskan, sampaikan ke sini, nanti akan kita teliti derajat kesahihan hadis tersebut. Ya, ada lagi. Selama ini saya belum pernah bertemu dengan bapak tiri saya. Hari ini saya mau pulang atau mudik. Pertanyaannya yang pertama, bolehkah saya sungkem atau salaman dengan bapak tiri? Dua, bolehkah saya melepaskan jilbab saya ketika di rumah, sedangkan di rumah ada bapak tiri? Bapak tiri ini berarti bukan bapak kandung gitu loh, tapi menikahi ibunya. Ya. Jika ada seorang laki-laki menikahi seorang ibu yang punya anak gitu, nah, kemudian laki-laki tadi menikahi ibu tadi, kemudian dukhul di situ, ya itu jadi anaknya, memang bukan bapak kandungnya. Itu bisa ya, bersalaman, bisa itu bapakmu gitu. Mahram karena menikahi ibumu, itu menjadi mahram. Boleh lepas jilbab juga bisa. Kalau tadi yang dimaksud bapak tiri itu ada seorang laki-laki menikahi ibumu, maka kamu dengan bapakmu tadi yang menikahi ibumu itu menjadi mahram. Ya, ada lagi. Bagaimana hukumnya bersalaman dengan suaminya anak tiri saya? Apa diperbolehkan menurut agama? Suaminya anak tiri, sehingga ini ibu punya anak tiri gitu ya. Ibu punya anak tiri, anak tirinya punya suami. Nah, apakah kok ibu punya anak tiri punya suami, apakah suaminya mahram dengan ibunya tiri tadi? Ya. Ya tidak mahram. Itu tidak mahram, mong anaknya saja anak tiri. Misalkan ibu tadi nikah lagi dan suami yang menikahi tadi bawa anak gitu toh. Bawa anak berarti anaknya suami tadi menjadi anak tiri si ibu. Jadi anak tiri si ibu, anaknya mahram dengan ibunya. Oh ya, anaknya wedok ya, mesti ya. Ini pertanyaannya suami ya. Anaknya suaminya tidak mahram dengan ibu tirinya. Ya, ada lagi. Dalam brosur sholat Id terkumpul 2 hari raya. Barang siapa mencukupkan sholat ini tidak mengapa. Pertanyaan saya, bagi yang mencukupkan hanya sholat Id,
pada waktu masuk zuhur kita apa sholat zuhur atau tidak sholat apa-apa? Pada waktu zuhur kita apa sholat zuhur atau tidak sholat apa-apa? Terkumpul 2 hari raya. Maksudnya 2 hari raya itu, hari raya jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya pekanan. Sedangkan Idul Fitri, Idul Adha itu tahunan, hari raya tahunan. Jika hari raya itu jatuh pada hari Jumat, berarti dalam 1 hari itu terkumpul 2 hari raya, yaitu Jumat dan Id tadi. Maka bagi siapa yang mencukupkan sholat Id, tidak mendirikan sholat Jumat, itu cukup. Namun kata Nabi, aku tetap akan mendirikan sholat Jumat. Lah kalau kita mengikuti Nabi, berusaha mengikuti Nabi, tentu wong Nabi saja, beliau Nabi, Rasul, sholat hari raya namun juga tetap mendirikan sholat Jumat. Nah, kita berusaha semaksimalnya untuk mengikuti Nabi. Meski sholat hari raya, usahakan semaksimalnya juga mendirikan sholat Jumat. Namun bagi yang mencukupkan ya tidak mengapa. Artinya tidak sholat Jumat, mencukupkan di hari raya. Kalau jenengan tanya saya secara pribadi, saya akan berusaha maksimal mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Juga mendirikan sholat Id, juga mendirikan sholat Jumat. Ya, ada lagi. Kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apa sebelum takbir hari raya harus selesai? Maksudnya harus khotam Al-Quran? Tidak harus. Tidak harus baca Al-Quran itu boleh. Ramadan sampai khatam boleh. Kalau ternyata tidak khotam karena membacanya ayat, kemudian juga maknanya sekaligus dipahami tenanan. Jadi baca ayat misalkan 1 surat, selesai dibaca ayatnya, habis itu dibaca maknanya, ditadaburi. 1 dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam surat itu dipahami. Selesai baca maknanya, kemudian melangkah ke surat berikutnya. Selesai 1 surat, baca maknanya, ditadaburi, dipahami, sehingga sampai akhir Ramadan belum khatam. Nah, ya tidak apa-apa, belum khatam, karena bacanya memang dengan maknanya. Ya, diteruskan dibaca seperti itu sampai selesai, sampai maknanya juga terbaca, terpahami, sehingga dari surat pertama sampai surat terakhir itu setiap ayatnya terbaca, ayatnya juga terbaca maknanya dan juga dipahami maknanya. Namun kalau bulan Ramadan ini mau interaksi dengan qiraah saja, tilawahnya nanti sesudah selesai Ramadan ya tidak apa-apa, itu teknis. Nah, nanti dipahami dan diamalkan. Nah, bulan Ramadan 1 bulan full, 1 hari 1 juz, punya target itu misalkan. Kalau dibaca dengan maknanya nanti nggak akan selesai. Saya punya target khatam 1 kali, 1 hari 1 juz, maka baca ayatnya, qiraah, tilawahnya nanti. Tidak harus khatam. Ada lagi? Kembali ke pertanyaan 24 April 2022. Bagaimana menyikapi suami yang mudah marah, mudah membentak dan bengak-bengok ke anak? Kadang anak itu memang pengen ikut bapaknya pergi, bapaknya tidak mau, terus bertengkarlah. Saya jadi sedih kalau lihat anak saya dari bayi sudah diperlakukan seperti itu. Masa harus jalan berpisah baik-baik yang diambil? Terima kasih atas nasihatnya. Itu bapaknya sing kudune dadi bayi.
Bapak itu punya kewajiban. Seorang laki-laki kalau sudah menikah itu punya kewajiban membimbing, membina istri dan anak-anaknya kepada kebaikan. Di samping itu punya kewajiban memberi nafkah. Di samping itu punya kewajiban mempergauli istri dan keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Lah sekarang kalau bapak atau suami tadi sidik-sidik nesu, pingko naik gede, anaknya gede sidik, ora betah ketemu bapaknya. Karena sudah sejak bayi, kalau betul loh ya yang disampaikan, sejak bayi hanya dimarah oleh ayahnya, sehingga anak itu akan terekam dalam memorinya. Sejak kecil kalau ketemu ayah, ketemu bapak kok mesti dimarahi, mesti diseneni, mesti didukani. Tidak berbuat apa-apa saja juga didukani. Akhirnya anak itu menjadi takut, fobia ketemu dengan bapaknya, sehingga mencari pelarian di luar rumah. Kenapa? Karena kalau di rumah akan ketemu bapaknya. Kalau ada bapaknya, anaknya sudah ketakutan, gemetaran. Ibarat lihat kelebatannya saja sudah takut luar biasa. Bahkan kalau seorang bapak dalam mendidik hanya dengan marah-marah, bisa jadi anak nanti lebih takut kepada ayahnya daripada kepada Allah. Hati-hati. Di hadapan ayahnya jam 5:15 misalkan sore ditanya oleh ayahnya, "Wis sholat?" Padahal belum. Tapi ngerti kalau saya jawab belum pasti dimarah ayah, dipukul ayah. Akhirnya menipu. Sudah. Karena ngerti kalau dijawab sudah bapaknya seneng. Jadi bapaknya seneng dihapusi, anaknya ngerti gitu loh. Anaknya tahu karena bapaknya marah-marah, malah iki dihapusi wae. Karena kalau dihapusi bapaknya tidak marah lagi, karena sesuai dengan keinginan ayahnya. Sudah sholat, sampun, padahal belum. Wah, ini lebih takut mendapat marah ayah daripada mendapat murka Allah. Ini hati-hati. Suami itu sikap yang ma'ruf dalam rumah tangga, itu sikap yang ma'ruf, sikap yang baik, itu tentu sikap yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan kok sidik-sidik nesu-nesu, orang ngopo-ngopo juga nesu. Nah ini pemarah. Padahal kalau kita orang beriman, salah satu ciri orang yang bertakwa itu kadhimul ghaid, bisa menahan amarah, tidak melampiaskan. Pelampiasan ini bisa dengan ucapan maupun perbuatan. Ada yang melampiaskan dengan ucapan, marah sampai tak terkendali ucapannya, yang keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor, jorok, misuh, merendahkan dan lain sebagainya. Ada melampiaskan marah, cukup diam namun dengan perbuatan, bantingi opo-opo. Pintu rasalah jeder kayak duer. Tembok rasalah ditinju. Bareng ninju kelaran dewe. Itu melampiaskan dengan perbuatan. Ada yang dengan kedua-duanya. Ya lesannya kasar, keji, bengis, diikuti dengan perbuatan juga. Maka muncullah KDRT dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini keislamannya diragukan di hadapan Allah. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa tidak ada pada dirinya. Salah satu ciri orang yang bertakwa menurut Allah kadhimul ghaid, sudah itu tidak bisa ditawar lagi. Kita manusia itu senengnya nawar, lebih ya witekno emosi. Itu manusia.
Sukanya menawar apa yang menjadi ketetapan Allah, ketetapan Rasul. Padahal kalau Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan, hanya ada dua pilihannya, if'al la taf'al. Kerjakan, jangan kerjakan. Kalau ketetapannya kerjakan, maka kerjakan. Kalau ketetapannya jangan kerjakan, ya kita tinggalkan. Termasuk Allah buat ketetapan, hambanya yang bertakwa, yang disediakan surga oleh Allah seluas langit dan bumi, salah satu cirinya kadhimul ghaid, menahan amarah. Jangan ditawar. Kita mengatakan lebih witokno emosi, berarti menawar itu. Orang yang menawar itu berarti lebih mengikuti hawa nafsu. Nabi kita juga menetapkan laisa syadid bis surah, walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Nek gulat menang, nek bela diri, silat, karate menang. Bukan itu orang yang kuat menurut Islam. Tapi orang yang kuat itu, kata Nabi, man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa membawa dirinya, menahan dirinya saat marah, itu baru dikatakan orang yang kuat menurut Nabi. Sekalipun gulat menangan, silat, karate, kungfu menguasai, namun kok sidik-sidik nesu, tidak bisa menguasai dirinya saat marah, sehingga melampiaskan amarah baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka itu bukan orang kuat menurut Nabi. Berarti bukan orang kuat menurut Islam. Karena orang kuat menurut Islam itu bisa menahan amarah. Dan orang yang bertakwa, salah satu cirinya, berkali-kali kita sampaikan, kita ulang-ulang, adalah kadhimul ghaid, bisa menahan amarahnya. Apa tidak boleh marah? Boleh. Boleh marah, tapi punya kewajiban menahan amarah kalau kita orang Islam. Kalau orang di luar Islam, bukan urusan kita. Mau nesu ya sekarepmu, wong tidak ngenal aturan Islam. Namun karena kita sudah ngaku sebagai orang Islam, boleh marah. Namun saat marah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang dijanjikan dengan surganya, kewajiban kita menahan amarah. Sehingga tidak terlampiaskan, apalagi sampai terlampiaskan pada anak sejak bayi. Anak sejak bayi nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Allah yang menetapkan itu. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak ngerti apapun. Nah, masa bapak yang sudah gede, sudah tahu, sudah paham, malah terbolak-balik marah, melampiaskan amarah pada bayi yang tidak ngerti apa-apa, pada balita yang tidak tahu apa-apa. Maka sangat wajar, namanya anak kecil, lihat bapaknya mau pergi kelayu, itu wajar, kepengen ikut bapaknya. Padahal itu diubengke sedilit, itu wis lega, diturunkan bisa. Namun ada bapak yang tidak mau dikelayoni anak, mau diubengke sidik ono ra kober, wis telat, marah pada istrinya, bu mudeng pora, aku ki selak telat, selak mangkat, selak ini anak kelayu, iso ngurusi anak pora. Ada bapak yang seperti itu.
Kalau ibu itu tidak bisa ngurusi anak, ya nggak lahir no. Wong 9 bulan dalam kandungannya, saya ngurusi sopo? Kan saya ngurusi ibu dalam rahimnya. Maka jadi bapak jangan egois, jangan rumangsa peh lanang. Bahaya kalau rumangsa peh lanang terus semena-mena terhadap istri. Istri itu bukan budak, bukan. Kalau kita sebagai bapak rumangsa peh lanang sehingga semena-mena, secara tidak langsung kita telah membeda-bedakan, telah merasa lebih baik daripada hamba Allah yang terlahir perempuan. Kalau memang demikian adanya, istri-istri kita itu kalau kita tanya, bukan mereka yang menginginkan terlahir sebagai perempuan. Kalau memang laki-laki itu dipandang lebih bertakwa, lebih mulia, istri-istri kita tentu akan merasa bahwa bukan pilihan saya terlahir sebagai perempuan. Kenapa Allah nggak melahirkan saya laki-laki saja? Kan gitu. Maka jangan merasa peh lanang, jangan egois. Istri bukan sebagai budak, maka jangan diperlakukan layaknya budak. Suami punya kewajiban yang itu menjadi hak istri. Kalau suami tidak menunaikan kewajibannya, dosa. Aja rumangsa paling menang. Istri punya kewajiban yang mana itu hak suami. Istrinya tidak menunaikan kewajiban, maka dosa. Termasuk seorang istri itu kewajibannya, kalau suami menginginkan dirinya, dalam arti mengajak kumpul, meski istrinya sedang dalam keadaan memasak, wajib bagi istrinya untuk memenuhi itu keinginan suami. Kalau sampai tidak dipenuhi, maka istri itu mendapat laknat dari seluruh penduduk langit. Tidak bisa dibayangkan, saat mendapat laknat dari seluruh penduduk langit, tiba-tiba Allah kirimkan malaikat mautnya untuk mengambil nyawa si istri yang telah menolak melayani suami tadi. Berarti istri meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, karena mendapat laknat penduduk langit. Maka dalam rumah tangga, baik suami maupun istri harus paham kewajibannya masing-masing. Harus paham. Kalau semuanya paham, niscaya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terwujud. Sakinah itu apa toh? Kita kan pinter mengucap, mudah-mudahan samawa. Lisan kita sudah tidak terhitung mendoakan saudara kita seperti itu. Ning keluarganya sendiri ora samawa. Sakinah itu apa? Sakinah itu sukun. Sukun itu diam, diam itu tenang. Sehingga segala problem rumah tangga hendaknya kita sikapi dengan tenang, ketenangan hati. Itu sakinah. Tidak gerusa-gerusu, tidak dengan emosinan. Yang namanya rumah tangga pasti ada problem. Selama kita hidup, selama itu pula akan ada ujian dari Allah. Selama kita berumah tangga, selama itu pula juga akan ada ujian dari Allah. Maka problematika kehidupan rumah tangga, kalau kita orang Islam, orang iman, menyikapinya dengan penuh sakinah, penuh ketenangan, kepala dingin, hati yang tenang, hati yang adem. Dulu Nabi itu saat pertama kali menerima wahyu, beliau menggigil ketakutan. Keringetnya corone sampai sak gerontol-gerontol. Pulang oleh Siti Khadijah, istri beliau. Istri Khadijah menenangkan suasana dari suami tercinta, dari Nabi. Dipeluk, diselimuti, ditenangkan.
Ya. Itu yang dicontohkan oleh keluarga Nabi. Bagaimana saat Nabi kita sedikit tidak reno dengan sikap para sahabatnya yang menolak, yang berkeberatan untuk ditunda memasuki tanah haram. Nabi tidak reno. Sahabat didhawuhi ndak kersa, padahal pada waktu itu sahabat itu wahai Nabi, ibaratnya toh nyawa lo, ayo kita masuk melaksanakan ibadah pada tahun itu. Andai kata bertemu dengan kaum kafir Quraisy, kita perang-perang, kita tidak takut mati karena yakin syahid. Namun Nabi perintahnya sudah, tahun itu tidak bisa masuk ke tanah haram menunaikan ibadah. Beliau sedikit tidak reno. Siti Aisyah menenangkan, bukan sahabat-sahabat engkau itu tidak taat padamu wahai Rasulullah. Ya, sudah, sekarang engkau sembelih saja hadyu. Nah, betul, begitu beliau menyembelih hadyu, para sahabat melihat langsung ikut. Inilah kehidupan Rasulullah. Saat suami ada masalah, istri tampil untuk menghibur dan menenangkan suasana batin suami. Saat istri ada problem, ada masalah, suami tampil menenangkan suasana batin istri. Ora kok diunek-unek kayak kandhane ngeyel. Kandhane ora anu kok ngeyel, Bu ya wis rasakno dhewe. Hati-hati. Kalau betul-betul istri merasake dhewe terus orang gagas suaminya ya rekoso pingko. Istri lupa kewajibannya karena memikirkan masalah yang gak kunjung usai, karena suaminya masa bodoh. Padahal suaminya punya kewajiban membimbing, tiba-tiba orang gelem masak, orang gelem resik-resik omah, suaminya ya bunek gitu nanti. Maka sakinah diusahakan, bukan hanya diucapkan dan didengungkan. Sakinah itu diam itu tenang. Ya, tenang berarti semua problem rumah tangga yang ada hadapi dengan penuh ketenangan batin, dengan penuh suasana yang adem. Maka salah satu bentuk biar tidak ada prahara rumah tangga, semua masalah dalam pekerjaan jangan dibawa masuk ke rumah. Itu salah satu caranya. Sehingga kita pulang dari tempat kerja menuju rumah, kita akan bertemu keluarga kita. Suasananya suasana mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekerabatan. Maka setiap permasalahan dalam pekerjaan jangan dibawa masuk ke rumah. Tinggalkan di tempat kerja. Diurusi sesuk meneh ketika kita bekerja. Jangan di tempat kerja punya masalah dibawa ke rumah, akhirnya anak istri yang jadi pelampiasan. Padahal anak istri itu sudah nunggu di rumah, kangen suaminya. Seharian ditinggal kerja, sudah disiapkan makanan yang disukai, minuman yang disukai. Begitu suaminya masuk, karena masih penat dengan urusan pekerjaan, dibawa masuk sampai ke rumah, istri dan anaknya jadi pelampiasan. Misal ada bungkus plastik satu saja di lantai, udah marah-marah. Omah kok kaya pawon, kaya tempat sampah, regete kaya ngene. Padahal udah bersih, hanya tinggal satu saja. Kenapa? Karena terbawa masalah dari tempat kerja dibawa masuk ke rumah. Maka kalau itu masalah di tempat kerja, ketinggalkan di tempat kerja. Kita pulang dengan suasana adem, hati tenang, kangen dengan keluarga. Maka rumah akan tenang, rumah tangga. Suasana rumah tangga di rumah jangan dibawa ke tempat kerja. Kalau nanti sampai dibawa ke tempat kerja, kewajiban kita bekerja menjadi tidak tertunaikan.
menjadi ngelokro, tidak mau bekerja, tidak mau apa-apa, pokoknya mau teko absen tok. Padahal ada kewajiban itu selain absen. Yang setiap bulan kita memakan hasilnya, tapi kewajiban tidak tertunaikan. Maka masalah di rumah saat bekerja jangan dibawa ke tempat kerja. Itulah sikap seorang muslim. Likulli maqamin maqalun, walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada masalahnya, setiap masalah ada tempatnya. Maka masalah di tempat kerja, ya tempatnya ya di tempat kerja itu. Saat kita memikirkan mengurusinya. Saat pulang ke rumah, masalah di tempat kerja jangan dibawa masuk ke dalam rumah, karena rumah bukan tempat masalah memikirkan yang ada di tempat kerja. Masalah rumah jangan dibawa ke tempat kerja, karena tempat kerja bukan untuk masalah rumah. Maka harus menjadi orang yang cerdas, jangan dicampur adukkan. Kalau bisa demikian, maka insya Allah rumah tangga bisa tenang. Istri punya masalah, suami tampil menghibur, menenangkan hatinya. Suami punya masalah, istri menenangkan hati suami. Dengan demikian muncul rasa tenang, rumah tangganya adem, tidak ada cekcok, maka akan muncul mawaddah warahmah, kasih sayang, cinta kasih. Suami mencintai dan menyayangi istri, istri menyintai dan menyayangi suami. Kalau sudah begini, betul-betul sakinah mawaddah warahmah, bersama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah. Nah, kalau suami isoe marah, kebetulan istrine ya ora mudeng agama, dibales marah, geni etuk geni, tambah bulat-bulat. Suami marah, istri balas dengan marah, suami nada tinggi, istri balas dengan nada tinggi. Api ketemu api, maka akan berkobar. Ya, kalau suami marah, istri harus bisa tampil menjadi air sehingga padam apinya. Padam apinya. Jangan geni temu geni, bulat-bulat, korbannya anak-anak. Nggak tahu apa-apa jadi korban. Bahkan sejak kecil loh, dikatakan tadi, mung dinesoni bapak emang goro-goro kelayu, kok yo kebangetan men bapak. Kalau ndak itu, ibunya masih masak, gitu, anaknya kelayu nangis merengek-rengek, bapaknya jengkel, nyeluk ibunya, manggil ibunya, ibunya belum dengar atau belum datang. Ada kok bapak yang tega tiba-tiba anaknya dilarak gitu saja. Misalkan gondeli sepeda motor bapaknya, anaknya tiba-tiba digeret, dilarak gitu saja agar menjauh dari sepeda motornya. Ada bapak yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu, sifat takwa belum melekat pada diri suami tersebut. Salah satu sifat takwa karena suka marah. Ya, ini agama itu bukan hanya teori, ya. Butuh praktek. Jangan suka nawar teori kebenaran dari Allah, dari Rasulullah. Kalau Allah sudah tetapkan sabar, tahan amarah, Allah Rasul sudah tetapkan itu, ya sudah, tinggal kita usahakan. Tinggal kita usahakan. Maka kalau memang hobinya marah dengan ucapan, begitu keadaan marah, salah satu usaha yang maksimal dilakukan sudah tutup mulutnya. Dah mingkem. Nah, orang mingkem coba mau marah, piye coba? Kan gitu. Nah, nggak keluar kata-katanya. Itu salah satu ikhtiar kita. Oke, ada lagi. Apakah boleh bila seorang ayah menghibahkan semua hartanya kepada anak kandungnya tunggal perempuan, Ustaz? Tidak boleh. Dalam Islam, hibah itu sebanyak-banyaknya sepertiga. Wasiat juga demikian.
tidak boleh lebih berwasiat dari sepertiga. Nabi kita juga ngendika wasulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Nah, tadi ada orang tua mau hibah kepada anaknya semua hartanya, itu tidak boleh. Sebanyak-banyaknya hanya sepertiga. Dan dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia ini juga demikian. Bab 6 tentang hibah itu, pasal 210 ayat 1 dikatakan, orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, boleh menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pasal 2-nya, ayat 2-nya, ya, pasal 210 ayat 2-nya berbunyi, barang hibah harus milik penghibah. Itu pasal 210. Sehingga sebanyak-banyak yang boleh dihibahkan itu hanya sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Cocok dengan sabda Nabi. Nabi ngendika wasulusu kasir, sepertiga itu sudah banyak. Kalau semuanya pada dihibahkan pada anak perempuan tunggalnya tadi, itu tidak boleh. Pasal 211-nya berbunyi, hibah orang tua kepada anak bisa diperhitungkan sebagai warisan. Itu pasal 211-nya. Hibah orang tua kepada anak bisa diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212-nya kurang lebih berbunyi, hibah bisa ditarik kembali, kecuali hibah tidak bisa ditarik kembali. Ya, pasal 212-nya, hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Sehingga orang tua memberi anak bisa ditarik kembali. Karena anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu, milik orang tuamu. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Maka hibah seorang tua kepada anak bisa ditarik kembali. Itu kompilasi hukum Islam. Dan merujuk pada sabda Nabi terkait wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga, karena as-sulusu kasir, sepertiga itu sudah banyak. Ini punya anak tunggal perempuan. Kalau menurut Allah, anak perempuan tunggal tidak punya yang lain, hukum warisnya berapa? Setengah. Setengah. Misal harta warisan 100 juta, anak perempuan tunggal tadi mendapat setengah harta waris. Mau memiliki semuanya tidak boleh, melanggar ketentuan Allah. Kenapa? Jangan tanya kenapa, Allah yang menetapkan, tinggal kita ikuti saja. Kalau ternyata punya anak tunggal, tidak punya ahli waris yang lain, hanya anak tunggal itu tok, maka harta waris tidak bisa dimiliki semuanya oleh anak perempuan tunggal tadi. Anak perempuan tunggal hanya mendapat separuh dari semua harta waris tadi. Yang separuh kemana? Serahkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Yang separuh. Lah kok ngono? Iya, harta itu punya siapa? Harta itu punya Allah. Allah sudah buat ketetapan seperti itu terkait harta. Ya sudah, tinggal dilaksanakan. Tinggal dilaksanakan. Ya Allah, itu kan yang mencari orang tua saya.
Orang tua saya sampai dengan tetesan keringat, air mata, bahkan darah. Karena saya ini anak perempuan tunggal satu-satunya, tidak ada ahli waris yang lain, hanya saya. Saudara bapak udah ndak ada, ini ndak ada, tinggal saya satu toktil. Masa ndak bisa saya miliki semuanya? Kan orang tua saya yang mencari harta itu. Betul, yang mencari orang tua, yang mengusahakan, yang memberi siapa? Orang tua meskipun mencari pontang-panting, kalau Allah nggak beri, kira-kira akan dapat apa tidak? Ya tidak. Yang memberi Allah, yang punya harta Allah, Allah yang menitipkan harta itu, dan Allah punya aturannya, Allah punya ketetapannya. Maka tinggal kita menjalankan aturan Allah, karena Allah yang menitipkan harta itu. Harta itu semuanya milik Allah, bukan milik kita. Ibarat kita ini titip barang pada seseorang, kemudian kita berpesan kepada yang kita titipi. Misalkan kita titip sepeda motor, tolong dirawat, saat servis diserviskan, saat ganti oli diganti olinya, nanti 2 tahun lagi saya ambil. Delalah yang dititipi wis pokoknya dinggotak begitu saja, ora diganti olinya, enggak diserviskan, brodol. Saat kita mau ngambil sepeda motor yang kita titipkan di 2 tahun berikutnya, ternyata sepeda motornya wis brodol. Tentu kita tidak senang. Ini Allah punya segalanya, titip pada kita. Termasuk harta waris, Allah sudah tetapkan aturannya. Bagi anak perempuan tunggal tidak punya harta waris lagi, ahli waris yang lain lagi, anak itu hanya berhak menerima separuh dari seluruh harta warisan. Jangan tanya kenapa. Kalau tanya kenapa, kita jawab karena Allah yang menetapkan, sudah selesai. Biasanya memang suka nawar-nawar gitu. Ya, hibah tidak lebih dari 1/3. Ada lagi? Tentang berdoa pada saat sujud. Saat sujud terakhir, seperti contoh minta dimudahkan rezeki dan meminta usaha lancar dan yang lain-lain. Apakah doa seperti itu boleh dilakukan saat sujud terakhir, Ustaz? Boleh. Nabi kita bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah, pada saat dia sujud. Maka saat sujud itulah perbanyak doa. Boleh mohon pada Allah dalam keadaan sujud dengan permohonan yang tadi disebutkan. Boleh. Ya, ada lagi. Keponakan saya diterima di perguruan tinggi negeri di Bandung lewat jalur undangan. Terus ini lagi bingung mau diambil apa tidak, karena mengingat biaya yang tidak ada. Terus niat saya, uang rencana mau untuk kurban tahun ini, mau saya kasihkan untuk bantu biaya daftar ulang keponakan saya itu. Tapi tahun ini saya tidak berkurban. Baik yang mana, Ustadz? Untuk kurban apa untuk membantu keponakan saya? Insya Allah semuanya baik ya. Kalau ibu tidak membantu ponakannya, berarti ponakannya nggak jadi daftar ulang, nggak jadi kuliah. Ibu bisa berkorban, namun ponakannya tidak jadi kuliah. Ibu bantu ponakan, bisa jadi nanti Allah mudahkan juga bisa berkorban. Maka yang sekarang yang dilakukan, karena daftar ulang itu waktunya sudah ditentukan, mendesak, maka ya, silakan dibantu ponakannya dulu untuk daftar ulang, sembari tetap berusaha dan mohon pada Allah untuk tetap bisa berkorban. Itu sama-sama baiknya, karena pendidikan itu juga termasuk kebutuhan. Maka boleh untuk digunakan untuk membantu ponakan tadi, itu baik, sehingga ponakan bisa
kuliah. Karena kalau tidak dibantu, tidak jadi daftar ulang, maka tidak jadi kuliah. Ya, ada lagi. Ya, ke pertanyaan brosur sholat id keterangan halaman 7. Menurut kebiasaan, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dan khutbah hari raya di tanah lapang. Tetapi hal itu tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Sesuatu perbuatan bisa menunjukkan kepada hukum wajib jika disertai dengan perintah. Pertanyaan: jika menurut tuntunan sholat id atau sholat 2 hari raya ini sebaiknya dikerjakan di tanah lapang, lalu bagaimana dengan sholat id yang dikerjakan secara berjamaah di masjid? Apakah pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat id secara berjamaah di tanah lapang atau bagaimana, Ustaz? Tidak perlu bingung. Adapun pahala itu urusan Allah lah. Yang jelas, memang Nabi biasanya mengerjakan sholat di musola. Musola zaman Nabi tidak seperti musola kita yang kita pahami. Musola zaman Nabi itu tempat luas, tanah lapang. Kenapa kok beliau tidak mengerjakan di masjid? Karena hari raya itu biasanya jamaahnya itu berbondong-bondong, lebih banyak. Lebih banyak, bahkan sampai perempuan-perempuan haid itu keluar, dianjurkan keluar meski al-huyat ya'tazilna sholah. Yang haid itu tidak sholat, tetapi tetap dianjurkan, sangat dianjurkan untuk datang. Maka jika di masjid tidak cukup, maka beliau senantiasa mendirikan sholat id di tanah lapang, tempatnya lebih luas. Namun bukan berarti itu menjadi satu keharusan. Kalau tidak di tanah lapang maka sholatnya tidak sah, bukan begitu. Karena dulu pernah ketika hujan itu sholatnya juga didirikan di dalam masjid. Dan tidak ada perintah dari Nabi untuk mendirikan hanya di tanah lapang, tidak. Kalau ada perintah itu berarti sholat selain di tanah lapang menjadi tidak sah. Kalau ada perintah yang demikian, sholat id menjadi tidak sah dilakukan selain di tanah lapang kalau ada perintah dari Nabi. Karena ini tidak ada perintah, hanya Nabi senantiasa menjalankan sholat id di musola, di tanah lapang maksudnya. Karena jamaahnya lebih berbondong-bondong sehingga tempatnya harus butuh yang lebih luas. Kalau di masjid tidak cukup. Lah satu hari hujan, maka tidak didirikan di tanah lapang, namun sholat id didirikan di dalam masjid. Adapun pahalanya itu terserah Allah. Yang penting kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi anjuran tersebut. Di tanah lapang itu baik, di masjid pun karena satu kondisi itu baik. Ada lagi. Pak Ustadz, kula ajeng nyuwun nasihatipun bilih benjang pas hari lebaran kula gadah rencana untuk menyadarkan anak-anak saya kalau anak saya nanti minta maaf saat lebaran, saya memaafkan mereka dengan syarat tolong ibadahnya ditingkatkan, dan kalau saya suruh manut saya memaafkan, begitu Pak Ustadz. Apa ucapan saya itu termasuk doa Pak Ustadz? Padahal waktu TK, SD, SMP itu anaknya itu nurut-nurut semua, tapi saat SMA dan sudah bekerja sulit saya bilangin. Tapi kalau bapaknya yang bilangin dia nurut, tapi bapaknya dan anak saya cuma saya ajak di bulan Ramadan, saya suruh untuk jamaah di masjid dan baca Quran, dan pengajian kuliah subuh itu pun sulit, habis subuh langsung tidur lagi. Padahal saya ada warung di rumah, itu kalau saya mau pengajian suruh saya kunci dari luar,
sampai saya punya rencana yang di atas tadi Pak Ustadz. Mohon saya diberi solusinya. Ya, itulah kegelisahan hati seorang ibu. Sedih ibunya melihat anak-anaknya tidak nurut dengan ibunya, tidak bakti dengan ibunya. Kenapa? Karena ibunya tahu anak yang tidak bakti pada orang tua, tidak bakti pada ibu dan bapaknya, diharamkan surga oleh Allah. Ibunya gerantes sampai dengan berat hati akan memberikan syarat memaafkan di lebaran nanti jika anak-anaknya minta maaf. Syaratnya harus nurut, harus ibadahnya jadi baik, sholatnya jadi tertib, baru dimaafkan. Karena ibunya tahu persis kalau sampai ibadahnya seperti ini, sholatnya igla-igli, tidak bakti pada ibunya, jelas ini sulit mendapatkan surganya Allah. Senakal apapun, ibu tetap tidak tega kalau anaknya sampai di nerakanya Allah, karena tahu itu nanti. Andai kata dicabut nyawanya saat ini, ibu itu tahu anaknya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, melihat dari tata lahirnya, suka getak-getak ibunya, kemudian sholatnya tidak tertib. Nah, orang yang seperti itu, anak seperti itu, ibunya tahu berdasarkan ngaji dari Quran, dari sunnah, sulit mendapat surganya Allah, nerakanya Allah, iya terbuka lebar untuk anak seperti itu. Maka mumpung belum terlambat, dalam arti anak masih diberi kesempatan amanah hidup oleh Allah, ibunya berusaha memperbaiki anak dengan jalan terakhir, dengan cara memberi syarat seperti itu. Namun jika dengan bapaknya nurut dan takut, itu beda tipis ya. Dengan bapaknya nurut, maka kita katakan lihat dulu bapaknya galak apa. Kalau bapaknya galak, kereng, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mukul, lah anak ini ya, antara nurut dan takut beda tipis. Mungkin lebih banyak takutnya daripada nurutnya. Jika kalau di belakang bapaknya wis ora gagas, ya ora salat meneh. Salatnya hanya di depan bapaknya. Ngajinya hanya diajak mangkat bareng oleh bapaknya. Kalau di belakang bapaknya menggok dalan, berangkat ngaji sendiri menggok dalan. Kalau diantar bapaknya sampai, begitu bapaknya kondur karena kebetulan bapaknya beda cabang, anaknya pelan-pelan keluar terus meninggalkan tempat kajian. Itu terjadi betul. Jadi ada seorang pemuda ngaji itu sampai diantar bapaknya, ditunggoni beberapa saat, anaknya yang masuk ke gedung itu, ke cabang itu. Begitu bapaknya mau jemput, anaknya nggak ada. Ketika ditanyakan ke warga cabang, warga gelombangnya, semua mengatakan melihat tadi memang sempat masuk, tapi entah 5 atau 10 menit anaknya terus izin keluar, gak balik-balik. Ternyata tahu bapaknya sudah kondur, anaknya keluar lagi dari gedung itu terus dulan. Nah, ini nurut di hadapan bapaknya karena takut. Ditunggoni pake koyone manut banget. Bareng bapake mungkur, ya wis balik asline. Di belakang bapaknya manut, di depan bapaknya manut, di belakang bapaknya ya ora nek bedane, ya ora salat. Ya, ini antara nurut dan takut itu beda tipis. Nah ini bagaimana? Sudah ya, itu hal lain ibu ya. Ibu maafkan saja sebelum anak-anak minta maaf. Tidak harus menunggu lebaran.
Sudah ibu maafkan, biar bagaimanapun itu anak ibu maafkan. Perkara nanti menjadi baik itu dengan nasihat. Jadi ibu beri maaf, tapi terus dinasehati. Kalau ternyata ya, dinasehati oleh ibu tetap tidak sadar, ketahuilah kewajiban kita itu hanya memberikan arahan, bimbingan, nasihat. Diterima atau tidak, itu urusan anak kita dengan Allah. Karena Rasul pun, kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanah kebenaran dari Allah secara gamblang dan tegas. Perkara tidak diterima, fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah kewajiban Rasulku hanya menyampaikan keterangan dengan jelas. Perkara diterima atau tidak sudah bukan urusan Rasul. Perkara diterima anak kita atau tidak, kita sudah terus beristiqomah tanpa kenal lelah memberi nasihat dan mendoakan. Namun anak ternyata belum bisa menjadi baik, itu nanti sudah urusan anak dengan Allah. Kewajiban kita sudah kita tunaikan secara maksimal, baik insani maupun ilahi. Nah, maka sekarang tidak perlu memberi syarat seperti itu. Dimaafkan dan dinasihati. Dimaafkan, nasihati. Untuk memaafkan dan menasihati tidak harus nunggu lebaran. Pokoknya setiap saat, maafkan, nasihati, terus seperti itu. Kalau memang dengan bapaknya nurut betul, bukan karena takut, maka ibu bisa minta tolong pada bapaknya. Ini kewajiban bapaknya juga untuk menasihati anaknya tadi, untuk menasihati anaknya. Sehingga suami istri, orang tua harus kompak, saling menasihati, saling menguatkan, saling membimbing anak-anaknya. Kalau ibunya tidak membolehkan, maka bapaknya jangan membolehkan. Bapaknya tidak membolehkan, ibunya juga jangan membolehkan. Karena kalau demikian berarti ada kebijakan yang berbeda. Nanti ibunya tidak membolehkan, anaknya akan lapor ke bapaknya, sehingga mendapatkan perlindungan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak bolehkan, ibunya bolehkan, anaknya laporan ke ibu, dibelani ibu. Akhirnya nanti orang tua cekcok di hadapan anaknya. Maka harus kompak, Untuk menasihati anak bukan tanggung jawab ibu sendiri, ini juga bapak, suami tanggung jawab. Nasihati dengan baik, istiqomah terus tanpa kenal lelah, dan doakan. Ya, ada lagi. Cukup? Oke, sudah cukup. Ya, sekitar Ramadan masih? Sudah habis. Sudah habis ya. Jadi alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ya, kalau Allah mengizinkan hari ini mungkin loh ya, ini hari terakhir untuk kita ibadah puasa Ramadan tahun ini. Bisa jadi ini hari terakhir kita bertemu Ramadan, karena tahun depan bisa jadi kita sudah tidak diizinkan oleh Allah bertemu Ramadan. Maka waktu yang tersisa ini, di puasa Ramadan ini yang tersisa beberapa jam ke depan ini, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengingat Allah, melakukan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu bisa untuk mengingat Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Dan ada perasaan bahagia, syukur, dan juga sedih. Bahagia, syukur karena kita menjadi salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Kita patut dan pantas serta wajib bersyukur untuk itu. Karena banyak saudara-saudara kita, handetolan kita, keluarga kita bahkan
yang sudah tidak diizinkan oleh Allah bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Kesempatan untuk takwa sudah selesai. Dalam arti saatnya mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Nah, kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Artinya Allah masih memberi kita kesempatan seluas-luasnya untuk bertakwa, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita bersyukur untuk itu, menjadi salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang masih dipilih dan diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kita sedih, bisa jadi meski secara zahir kita tunaikan siam Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, jangan-jangan puasa kita yang kita lakukan hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena apa? Lisan kita masih belum bisa menahan dari ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, ucapan dusta, ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Oke, perbuatan kita masih belum terjaga dari kemaksiatan. Tata lahirnya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri, namun masih mengambil barang milik orang lain, hak orang lain, mencaci maki saudaranya yang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita sadar, tahu sabda Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta padahal dia berpuasa, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya tidak mendapatkan nilai puasa di hadapan Allah. Dapatnya ya hanya sekedar lapar dan haus, na'udzubillah. Kita bersedih, patut merasa khawatir. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, tahun depan kita sudah tidak diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, namun Ramadan terakhir kita pun ternyata tujuan dari siam Ramadan yang disyariatkan belum bisa kita capai, yaitu la'allakum tattaqun. Kenapa? Ditandai kita masih suka mengucap dusta, kasar, keji, misuh, bohong, fitnah, dan lain sebagainya. Ditandai perbuatan kita masih dengan penuh kemaksiatan, masih penuh dengan kemaksiatan, sehingga puasa kita tidak berfungsi. Maka tujuan dari puasa juga tidak tercapai. Padahal bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Tahun depan sudah tidak bertemu lagi. Bisa jadi, maka kita patut bersedih. Namun bukan hanya sebatas sedih, kita tingkatkan. Kalau memang sampai hari ini sekiranya lisan masih tajam, perbuatan masih kejam, masih keji, masih dolim, ya, masih ada waktu. Ayo kita tingkatkan, hentikan semuanya itu selama kita diberi amanah kehidupan oleh Allah. Maka mari perbaiki diri, perbaiki ucapan maupun perbuatan. Hiduplah dengan akhlakul karimah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hiasilah dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau seseorang hidup dengan akhlakul karimah, maka apa yang ada pada dirinya niscaya akan dia gunakan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan, petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Matanya akan digunakan melihat yang baik-baik, telinganya digunakan mendengar yang baik-baik, lisannya digunakan mengucap yang baik-baik. Kemudian hawa nafsunya bisa dia tekan, sehingga yang muncul ke permukaan adalah sifat takwa. Masih ada waktu dan kesempatan, meskipun beberapa jam lagi berakhir bulan Ramadan,
Namun selama nyawa belum di kerongkongan, kesempatan tobat kepada Allah masih terbuka lebar. Kita mendekat pada Allah dengan merangkak, Allah akan sambut dengan berjalan. Kita mendekat kembali kepada Allah dengan berjalan, Allah sambut dengan berlari. Itulah kasih sayangnya, maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Sehingga dosa sebanyak apapun, jika memang betul-betul kesadaran diri, kesadaran hati, tobat nasuha kepada Allah, kembali ke jalan Allah, Allah sambut. Allah sambut. Dan tidak akan pernah Allah ungkit-ungkit kesalahan-kesalahan hambanya yang bertobat. Allah akan sambut tobat kita. Bersyukurlah ditakdirkan oleh Allah jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, sehingga tempat bergantungnya hanya Allah. Perintah-perintah agama itu ada tujuannya agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka kita patut memuji Allah dengan menurunkan syariat-syariat agama Islam, tujuannya agar kita menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kekuatan, rahmat dan ridhonya untuk bisa menyelesaikan Ramadan pada tahun ini. Dan tujuan dari disyariatkannya puasa itu bisa tercapai atas pertolongan, bimbingan, rahmat dan ridho Allah, yaitu taqwallah. Dan senantiasa kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah dengan sepenuh hati. Semoga di tahun-tahun mendatang Allah juga masih perkenankan diri ini untuk bertemu dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Oke, sebelum diakhiri, mungkin saya perlu disampaikan. Ada permohonan doa kesembuhan bagi saudara kita yang sakit, Bapak Suyono Lampung, Ibu Suwarni dari Kudus, Bapak Atmodiono Matesih II, warga Temanggung ada 6, Ibu Vita, Ibu Suratmi, Bapak Agus Pratikno, Bapak Agus Sutikno, Bapak Pratikno, Bapak Sunarto dan Bapak Harsono. Semuanya mohon doa. Mari kita doakan beliau-beliau ini. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Mudah-mudahan diberi kesembuhan, kepulihan oleh Allah. Tetap sabar, semangat, ikhlas, jaga husnudon, istiqomah terus pada Allah. Munculkan semangat sembuh dari dalam diri atas rahmat dan ridha Allah. Yakin Allah maha menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Allah sembuhkan. Tinggal kita yakin apa tidak. Ada lagi. Mohon doa atas meninggalnya ibunya Bu Yati, binaan Kampung Sewu, dan Mbah Ngapini, Karanggede 1. Ada dua ya. Dua ibu. Mari kita doakan beliau berdua ini. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma wa'afihima wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bima'in wa saljin wa baradin wa naqqihima minal khataya kama yunaqqas sabul abiyatu minat danas wabdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa qihima fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya, ini bukti kematian itu tidak tunggu waktu. Padahal sebentar lagi Idul Fitri. Namun yang namanya ajal tidak menunggu, tidak mengenal waktu. Mau sebentar lagi Idul Fitri atau pas Idul Fitrinya, kalau sudah ajal ya ajal. Habis sudah kesempatan hidup di dunia. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beliau oleh Allah, ditempatkan oleh Allah dalam surganya. Kita yang masih diberi amanah hidup ini bisa mengambil ibrah, pelajaran yang paling berharga. Mari kita perbanyak mengingat tentang pemutus kesenangan. Aksiru min dzikri hadimil ladzat, yaitu kematian. Kenapa? Jika seseorang itu banyak mengingat kematian, niscaya dia akan menyiapkan bekal untuk menghadapinya.
Man kana lil mauti dzakiran kana lil mauti musta'idan. Barang siapa yang senantiasa ingat terhadap kematian, niscaya dia akan menyiapkan bekal kematiannya itu. Ya, kematian tidak kenal waktu, mau Idul Fitri atau malam Idul Fitri atau pas Idul Fitrinya, kalau sudah ajal ya sudah. Nah, sudah ajal berarti sudah selesai, tinggal dihitung nanti amalnya. Tinggal dihitung amalnya. Semakin sering kita mendengar berita kematian saudara-saudara kita, itu menandakan giliran kita semakin dekat. Ya, orang yang hatinya sadar bahwa hidup dunia ini tidak selamanya, amanahnya hanya untuk ibadah pada Allah, dia akan selalu ingat akhirat, akan selalu ingat kematian. Semakin sering berita kematian yang dia dengar, dia semakin sadar bahwa gilirannya semakin dekat. Karena hakikatnya kita ini ngantri satu persatu. Ibarat orang sedang antri itu, gambarannya di dunia orang ketika sedang antri, misalkan antri untuk apalah, satu terlayani, satu terlayani, satu terlayani, padahal antrinya panjang sampai ke belakang. Satu terlayani, lama-lama semakin dekat, sampailah sudah. Begitu pula kita ngantri. Semakin sering kita dengar berita kematian, berarti giliran kita semakin dekat. Karena yang sudah mati tidak mungkin Allah beri kesempatan hidup lagi. Maka tidak ada kesempatan yang kedua kali. Sehingga giliran kita semakin dekat. Karena yang sudah dimatikan sudah tidak Allah hidupkan dan matikan lagi. Nanti akan Allah bangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal. Sehingga tugas malaikat mautnya, kalau fulan ya sudah, berarti tinggal fulan atau fulana. Ini sudah berarti tinggal fulan lagi, fulana. Ini sudah tinggal fulan, fulana. Lah lama-lama nama kita ada di situ nanti. Wis toh, yakin toh lama-lama nama kita ada di situ. Tidak mungkin tidak, pasti ada nanti. Buktikan saja. Maka la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini untuk mengingatkan kita bersama, bukan untuk nakut-nakuti, bukan. Perintah nabinya begitu. Fa'absiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah dari mengingat pemutus kesenangan. Ya, karena pasti toh, pasti giliran kita akan tiba dan nama kita akan ada di situ. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ada lagi? Berikutnya ada penyerahan jimat. Syukur alhamdulillah atas hidayah Allah, saya dapat kembali kepada kebenaran. Al-Ustadz yang saya hormati, saya Katibin, alamat Parangkubito, Wonogiri. Mohon berkenan menyerahkan barang-barang pusaka yang pernah saya miliki untuk dikumpulkan bersama komunitasnya di pusat. Barang tersebut antara lain: 1. Sebuah keris peninggalan Bapak. 2. 5 buah kantong jimat untuk kekuatan fisik saya. 3. 6 buah buku primbon, perhitungan hari, ajian Jopo Montro, dan kitab lelaku. Selanjutnya mohon doanya semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, dan juga mohon doa dari Al-Ustadz serta warga ngaji semoga saya terjaga dalam keikhlasan dan kesabaran atas sakit yang diberikan kepada saya dari Allah. Wah, itu punya banyak ya, sekti tenan itu berarti. Ya alhamdulillah ya, atas hidayah dari Allah, bimbingan, rahmat dan ridha Allah. Sebelum nyawa di kerongkongan, hati terbuka sehingga menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, meninggalkan hal-hal yang menyesatkan seperti itu. Inna syirka la zulmun azim, perbuatan syirik, mengadakan sekutu bagi Allah, itu sungguh perbuatan zalim yang sangat besar. Dosanya tidak terampuni kalau tidak tobat.
Alhamdulillah sekarang sudah bertobat. Perbanyak mengerjakan amal baik sebaik dan sebanyak mungkin. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk yang telah dikerjakan dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin. Insya Allah dan mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang sudah dilakukan pada waktu belum mengetahui. Ya, nanti dikumpulkan dengan komunitasnya. Udah penuh nanti, udah 2 lemari penuh itu. Ya, ada lagi Ustaz? Berikutnya infak untuk pondok pesantren MTA dan juga media dakwah kita. Ya, ini alhamdulillah ya, langsung saja kami bacakan ini pembelanjaan harta yang sesungguhnya ini. Yang pertama, infak untuk pondok pesantren MTA. Dari hasil penjualan infak emas itu 110 juta. Ibu Rosmiati Gombong 3 juta. Bapak Daryanto Bergas Semarang 5 juta. Ibu Sriyati Purwodadi 5 juta. Ibu Muzayyanah Jaten 1.500.000. Ibu Umi Jundiatul Jannah Loceret Nganjuk 5 juta. Ibu Nari Juwiring 3.850.000. Ibu Suliyah Semarang 1 juta. Hamba Allah Juwiring 100.000. Ibu Sri Sunar Niyati Juwiring 1 juta. Ibu Dian Madiun 2 juta. Hamba Allah Kutai Barat 650.000. Hamba Allah Tanon 1 juta. Bapak Dias Bagi 1 500.000. Ibu Sri Pinang Tangerang 1.500.000. Ibu-ibu Mojosongo Boyolali 2.500.000. Bapak dan Ibu Lamandau Kalteng 2.500.000. Bapak Subakir Semarang Barat 1.350.000. Ibu-ibu Klaten 608.000. Hamba Allah Jumantono 3 2.700.000. Hamba Allah Pondok Cabi 1 juta. Hamba Allah Boyolali Kota 400.000. Hamba Allah Boyolali Kota 200.000. Novaria 100.000. Hamba Allah Bagi 1 juta. Hamba Allah Ungaran 4 juta. Hamba Allah Polan Harjo 1 2 juta. Mbak Hani Gresik, nah itu bisa disaksikan, masih terus pembangunan itu untuk pondok putranya. Mbak Hani Gresik 2 juta. Hamba Allah Pondok Bantul 2 juta. Ini nanti belum lagi pondok putrinya. Hamba Allah Pelupuh 1 2 juta. Yuli Susanto Kalideres 200.000. Hamba Allah Jogonalan Klaten 5 juta. Hamba Allah Tunggul Sari 1 juta. Bapak Darsin Bangka Belitung 1.900.000 rupiah. Hamba Allah Pontianak Kota 2 juta. Keluarga Bapak Sulistio Ungaran Timur 11 juta. Hamba Allah Purworejo 100.000. Hamba Allah Weru 700.000. Ibu-ibu Weru 600.000. Ibu Sasmirah Tanon 1.050.000. Hamba Allah Tanggamus Lampung 1 juta. Ibu Wagiem Jogja 2 juta. Hamba Allah Sawit Boyolali 3 juta. Hamba Allah Sukoharjo 3 500.000. Hamba Allah Masaran 5 750.000. Hamba Allah Polokarto 700.000. Bapak Nur Hidayanto Jogja 1 juta. Hamba Allah Kalasan Jogja 2 juta. Hamba Allah Pakem Sleman 10 juta. Bapak Samito Gundang 3 Sragen 2.500.000.
Ibu Sukeksi Trangsan 1 juta. Bapak Tri Baskoro Cilacap 500.000. Hamba Allah Gentan Raya 2 30 juta. Hamba Allah Indra Giri Hulu Rio 1 juta. Hamba Allah Kembang Kuning Surabaya 1 juta. Saudari Siti Munawaroh Boyolali 1.200.000. Ibu-ibu Ngemplak 1 Boyolali 2.500.000. Hamba Allah Boyolali Kota 10 juta. Bapak Yahman Paron Ngawi 500.000. Ibu Sudarni Pasar Kaltim 950.000. Bapak Sutarno Solo Baru 600.000. Hamba Allah Purworejo 5 juta. Bapak Setio Hadi Nugroho Tangerang 5 juta. Hamba Allah Muko 410.000. Hamba Allah Pelupuh 3 2.050.000. Hamba Allah Boyolali 500.000. Hamba Allah Masaran 2 300.000. Hamba Allah Pasar Kliwon 100.000. Hamba Allah Makam Haji 75.000. Hamba Allah Tanon 1 juta. Ibu Sutinem Tanon 1 500.000. Bapak Imam Priyo Tangerang 1 juta. Hamba Allah Pemalang 10 juta. Bapak Suratmin Bulu Sukoharjo 455.000. Hamba Allah Solo 1.500.000. Guru daerah muda periode 3 6.171.000. Hamba Allah Ngerampal 1.200.000. Hamba Allah NTB 1 juta. Bapak Sri Hartanto Semarang 300.000. Mbah Paniem Tanjung Jabung Timur Jambi 1 juta. Ibu-ibu Salatiga 200.000. Hamba Allah Pontianak 2.500.000. Bapak Paino 500.000. Hamba Allah Rembang 500.000. Hamba Allah Geger atau Geger? Geger Madiun 1 juta. Hamba Allah Sukoharjo 1 juta. Bapak Miskanto Cilegon 500.000. Hamba Allah Bekasi 2.500.000. Ibu Winarti Tengaran 1 juta. Hamba Allah Pungsari 500.000. Hamba Allah Pituruh Purworejo 1.500.000. Bapak Dirsan Semampir Purbalingga 5 juta. Hamba Allah Muaro Jambi 1 juta. Bapak Mistoyo Banjarnegara 5 juta. Bapak Rustadi Jakarta 5 juta. Hamba Allah Surabaya 7.150.000. Hamba Allah Palembang 10 juta. Hamba Allah Bendosari 5 juta. Hamba Allah Jaten 4 600.000. Hamba Allah Kartasura 20 juta. Hamba Allah Demak 1.500.000. Hamba Allah Gundang Rejo 500.000. Hamba Allah Cemani 500.000. Hamba Allah Pontianak 1 juta. Bapak Mustari Sumberlawang 1.500.000. Hamba Allah Bandungan Semarang 1 juta. Yuli Sutanto Kalideres 200.000. Hamba Allah Jumantono 2 500.000. Mbah Uti Selogiri 500.000. Hamba Allah Manyaran 2 200.000. Bapak Sakyo Bumi Ayu 163.000. Hamba Allah Ngerambi 1 juta. Ibu-ibu Pelupuh 1 365.000.
Hamba Allah mondokan 2.590.000. Ibu Mursiti makam haji 1 juta. Hamba Allah sawit 3 juta. Hamba Allah bagi 2.500.000. Ibu-ibu Mojo Laban 2.440.000. Hamba Allah Semanggi 300.000. Hamba Allah Polokarto 3 200.000. Diwah Gentan 100.000. Hamba Allah Ungaran Timur 1 juta. Hamba Allah Masaran 5 750.000. Ibu-ibu Ngerampal 1 250.000. Ibu-ibu Godegan 1.500.000. Ibu-ibu Jebres 780.000. Ibu-ibu Nguter 1.450.000. Ibu-ibu Cawas 500.000. Ibu Tugiem Cawas 1 juta. Bapak Eko Cawas 50.000. Hamba Allah Sine 100.000. Hamba Allah Juwiring 4 500.000. Ibu Poniem Juwiring 500.000. Ibu-ibu Juwiring 6 200.000. Ibu Aspiah Takeran Magetan 25 juta. Hamba Allah Teras 2 juta. Hamba Allah Banyuasin Palembang 1 juta. Keluarga Bapak Suhono Teluan 3 juta. Ibu Ninuk Pontianak 2.500.000. Hamba Allah Buton Sulawesi Tenggara 450.000. Hamba Allah Teluan 10 juta. Bapak Suratmin Pedan 1 juta. Saudara Diwan Bagi 100.000. Bapak Salim Sidoarjo 1 juta. Bapak Agus Tengaran 2 juta. Bapak Bayu Solo 1 juta. Bapak Darmawan Solo 1 juta. Bapak Sutro Sunarno Mojolaban 2 1 juta. Hamba Allah Cemani 100.000. Hamba Allah 2.500.000. Darofa Albana angkatan ke-25 putri SMA MTA 6 juta. Bapak Sutama Cilacap 10 juta. Hamba Allah Kaliwungu Semarang 10 juta. Hamba Allah Nogosari 3 350.000. Bapak Priyadi Wonogiri 5 juta. Hamba Allah Jebres 20.000. Ibu Tutik Komarudin Karanganom 2 juta. Ibu Evi Surabaya 5 juta. Ibu Emi Zumaroh Gresik 1 juta. Hamba Allah Jajar 75.000. Hamba Allah Grogol 7 berupa 1 cincin. Bapak Dakir Bandungan Semarang berupa 1 kalung, 2 cincin dan 2 gelang. Bapak Marsidi dan Ibu Ngatiah Surabaya berupa 2 gelang, 6 cincin, 3 anting, 1 kalung dan 1 liontin. Hamba Allah Ganti Warno berupa 1 gelang. Sehingga selain infak yang non uang yang sudah disebutkan tadi, nah ini total infak hari ini yang masuk dalam wujud rupiah sejumlah 487.452.000 rupiah. 487.452.000 rupiah. Ini untuk infak pondok pesantren. Selain itu, Allah itu betul-betul luar biasa dengan janjinya. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, justru semakin berkah, semakin subur, semakin hati tergerak untuk berlomba dalam kebaikan. Semakin sadar bahwa harta yang sesungguhnya yang dibelanjakan di jalan Allah. Tadi ternyata semakin meningkat. Yang tergerak semakin banyak. Nah ini ada pula untuk infak
radio dan TV, media dakwah Quran dan Sunnah. Yang pertama, hamba Allah Jakarta 42 juta. Hamba Allah Sragen 34.150.000. Hamba Allah Balikpapan 1 juta. Ibu Rusmiati Gombong 3 juta. Bakul Online Solo 800.000. Widi 200.000. Bapak Bambang Sidoarjo 100.000. Hamba Allah Banjarbaru Kalsel 1 juta. Bapak Sugianto Bogor 900.000. Ibu-ibu Klaten 605.000. Hamba Allah Pondok Cabe 500.000. Hamba Allah Boyolali Kota 200.000. Hamba Allah Ungaran 2 juta. Hamba Allah Karanganyar 500.000. Hamba Allah Palembang 4 juta. Hamba Allah Batang 500.000. We are Family Klaten 750.000. Hamba Allah Polokarto 300.000. Hamba Allah Lampung 7.250.000. Bapak Tri Baskoro Cilacap 500.000. Ibu Yati Jagalan 100.000. Ibu Retno Tangerang 1.643.000. Hamba Allah Purworejo 5 juta. Ibu Mursiti Makam Haji 1 juta. Hamba Allah Bekasi 2.500.000. Hamba Allah Pituruh Purworejo 500.000. Hamba Allah Solo 10 juta. Hamba Allah Surabaya 8 juta. Hamba Allah Palembang 10 juta. Hamba Allah Cemani 50.000. Hamba Allah Bendungan Semarang 1 juta. Ibu Mulsayati Delanggu 500.000. Ibu-ibu Juwiring 100.000. Hamba Allah Karanganyar 500.000. Ibu-ibu Boyolali 1.365.000. Hamba Allah Manyaran 2 100.000. Hamba Allah Selogiri 100.000. Ibu-ibu Semanggi 675.000. Hamba Allah Pedan 750.000. Hamba Allah Karangdowo 100.000. Ibu-ibu Mojolaban 2 160.000. Ibu-ibu Manang 250.000. Hamba Allah Pelupuh 150.000. Ibu Sri Sukatni Wonogiri 5 juta. Sehingga total masuk hari ini untuk infak media dakwah kita sejumlah 149.698.000 rupiah. 149.698.000 rupiah. Insya Allah semuanya sudah sampai, dan hanya hamba-hamba Allah yang yakin sepenuh hati kepada janji Allah yang bisa merasakan bahwa semua janji Allah, janji Rasulnya itu nyata dan terbukti. Itu hanya hamba Allah yang lebih mengedepankan kerja hatinya, dalam arti mengimani apapun yang menjadi janji Allah dan juga janji Rasulnya. Meski terkadang pada awalnya untuk proses mengimani itu terkadang akalnya tidak bisa menerima. Namun dia tidak akan tunduk pada akalnya, tetap hatinya yang diutamakan. Ya, imani sepenuh hati meski pada awalnya untuk mengimani itu akalnya sulit untuk menerima. Maka kerja hati, dan hati. Dulu ketika diberitakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sebagian besar penduduk Mekah pada waktu itu karena menggunakan kerja akal tanpa hati, maka menolak perjalanan Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad itu, karena tidak masuk akal, tidak masuk di nalar manusia.
Masa iya hanya semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kalau sekarang itu mungkin bisa diterima akal karena ada pesawat. Dulu belum ada. Ya, kalau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu sangat panjang, bisa berbulan-bulan mungkin. Kok ini hanya 1 malam? Maka orang-orang kafir Quraisy hanya mengandalkan akal, hatinya tidak dipakai untuk bekerja, yang bekerja hanya akalnya saja, tidak bisa menerima, di luar nalar. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq karena mengedepankan hati, meski akalnya mungkin pada awal tidak menerima, kalau hati mengimani, lama-lama akal itu juga akan menerima. Maka Abu Bakar Siddiq ngendika, kalau itu keluar dari engkau wahai Muhammad, aku percaya. Aku percaya. Ketika dalam peperangan melawan kafir Quraisy dengan jumlah yang lebih besar, orang-orang munafik yang hanya mengandalkan akal, kalah jumlah pasti kalah, kalah persenjataan pasti kalah. Daripada saya mati sia-sia, lebih baik minta izin dengan alasan macam-macam supaya tidak berangkat ikut bersama Nabi berperang. Karena hanya menggunakan akal, tidak yakin sepenuh hati dengan janji Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang lebih besar dari segala sisi dengan izin Allah. Itu kalau hanya kerja akal, menyerah kalah sebelum maju. Kalah jumlah, kalah senjata, wis mati konyol. Namun orang yang meyakini dengan janji Allah, janji Rasulnya sepenuh hati, dia tidak akan tunduk pada nalar akalnya tok. Maka ilmu pengetahuan itu kerja akal. Untuk paham ilmu pengetahuan itu kerja akal. Namun untuk memahami ilmu-ilmu agama ini, memahami Quran itu kerja hati. Tentu kerja hati lebih utama daripada kerja akal. Karena menurut Quran, yang kita gunakan untuk berpikir itu adalah hati. Sedang akal itu hanya mendapatkan stimulus dari hati. Kalau hatinya mengatakan yakin, akalnya akan mendapatkan stimulus kemudian merespon yakin. Maka mari kita rubah. Saat ini gestur kita mikir gitu ta? Tapi kalau menurut Quran mikir. Mikir, karena ini hanya mendapat stimulus dari sini gitu. Dari hati. Afalam yasiru fil ardi fayakuna lahum qulubu yaqiluna biha, kan gitu. Mikir. Dan kita yakin sepenuhnya, keyakinan sepenuh hati kepada janji Allah, janji Rasul itu terkadang tidak bisa diterima akal. Namun jangan berhenti, terus yakin pada Allah dengan janji-janji Allah. Kita imani sepenuh hati, niscaya nanti akan terbukti. Ini hanya orang-orang yang yakin dengan sepenuh hati kepada Allah sajalah yang akan bisa merasakan nikmat tersebut. Kalau Allah, Rasul sudah janjikan tidak ada harta yang berkurang dari sedekah infak yang ditunaikan ikhlas karena Allah, maka hartanya tidak akan berkurang. Malah justru bertambah subur, baik zatnya maupun berkahnya. Orang yang hanya menggunakan akal, tidak menggunakan hati, dia hanya kerja cerdas, tidak kerja ikhlas, maka tidak akan bisa merasakan nikmatnya janji Allah, janji Rasulullah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan dan keluarga, diterima oleh Allah, menjadi tabungan akhirat, menjadi salah satu sebab untuk nanti diizinkan oleh Allah memasuki pintu-pintu surganya. Dan mudah-mudahan termasuk yang dipanggil nanti di surga
dipanggil melalui pintu-pintu surga, yaitu pintu-pintu sedekah. Nabi kita bersabda, man kana min ahli sadaqah yud'a min babis sadaqah. Barang siapa yang ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat, dia akan dipanggil masuk melalui pintu surga, yaitu pintu sedekah. Mudah-mudahan semua yang infak sabilillah tadi, kita doakan mudah-mudahan termasuk salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang dipanggil melalui pintu-pintu sedekah untuk memasuki surganya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Cukup. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.